Sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Mauhibur Rahman LC.MI RKH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil umam, al-ajallil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Amma ba'd. Yang kami hormati pembina sekaligus pendiri Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Muhammad Ali Ramdhani. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Jenderal Pendis Bapak Dr. Imam Syafi'i. Yang kami hormati pula Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Bapak Dr. Ahmad Zayadi, beserta dengan Kepala Kantor Kementerian Wilayah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto dan Kota Surabaya. Yang kami hormati pula perwakilan dari Kopertais Bapak Dr. Yunus. Yang kami hormati pula orang tua kita bersama, sesepuh kita Bapak Kiai Zawawi, yang tadi telah mengajak kita semua untuk berkontemplasi mengenang salah satu atau satu-satunya tokoh yang berjasa dalam kehidupan kita bersama. Adik-adik sekalian, segenap tamu undangan, wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Alhamdulillah, pada pagi hari ini puji syukur kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, atas hidayahnya, atas pertolongannya, atas nikmat kesehatannya, kita bisa berjumpa, bersilaturahim dalam rangka mengadakan prosesi wisuda perdana Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim tahun akademik 2019-2020. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang akan saya sampaikan, tetapi saya ingin menarik satu kesimpulan dari apa yang tadi telah disampaikan secara tegas, secara jelas, dan juga menjadi harapan dari pendiri kampus kita tercinta ketika beliau mencita-citakan, beliau mengharapkan, beliau berupaya keras bahwa selain untuk mendirikan International University, beliau juga bermaksud untuk membuka program S3. Ketika tadi sebelum sesi foto dengan Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Profesor Muhammad Ali Ramdhani,
beliau mengatakan dan menyatakan komitmennya untuk betul-betul all out membantu proses pembukaan pendirian program S3. Disinilah saya kemudian merasa yakin bahwa kejayaan tradisi intelektual Islam, kejayaan tradisi intelektual itu sangat mungkin dan tidak akan lama lagi terlahir dari satu kota, satu daerah yang dianggap kecil, tetapi kelak akan menjadi pusat dari peradaban dan intelektual yang baru. Kenapa saya berani yakin dan berani mengatakan sangat optimis? Saya belum lama membaca satu buku yang pernah saya sebutkan dalam sambutan di Yudisium, satu buku karangan Josh Makdisi, Rise of Colleges Institution. Beliau memberikan 3 analisis kenapa madhab atau pemikiran dan yang kemudian berkembang menjadi institusi pendidikan itu bisa berkembang dan bisa jaya dan maju sampai kemudian dikenal di kalangan dunia. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada tahun 1180 berdiri satu college yang disebut sebagai College of 18 atau dalam bahasa Perancis sebagai College des Jesuites. Artinya apa? Perguruan tinggi yang mahasiswanya saat itu didominasi oleh 18 orang yang mendapatkan beasiswa. Kampus kita, kampus yang kita cintai ini, pertama kali mahasiswanya mayoritas itu adalah mahasiswa yang berbeasiswa. Kelak College of 18 ini yang dianggap sebagai saat itu sebagai perguruan tinggi yang tidak akan terkenal, kemudian merger dengan perguruan tinggi lain dikenal sebagai satu perguruan tinggi besar, yang perguruan tinggi itu tadi disebut oleh pendiri kampus kita, yaitu Universitas Sorbonne di Perancis. Yang kedua, kampus kita sudah menapaki jalan yang benar. Ketika apa? Ketika prasyarat yang kedua kampus itu bisa besar adalah adanya ideolog yang betul-betul mumpuni. Kita bersyukur, adik-adik wisudawan dan wisudawati haruslah berbangga karena kalian semuanya berada di bawah bimbingan seorang tokoh besar yang mampu memotivasi kita, mampu mendoktrin kita, sehingga kemudian menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan yang tidak pernah henti, yaitu seorang ideolog besar bernama guru kita bersama, ayah kita bersama, Profesor Dr. Kiai Haji Asep Saifuddin Halim MA. Yang ketiga, prasyarat yang terakhir agar sebuah kampus, sebuah aliran pemikiran bisa eksis adalah muridnya yang tersebar di mana-mana. Kalau hari ini beliau menyatakan bahwa ada 9 negara, kemudian beliau berkomitmen bahwa pada tahun-tahun depan akan ada puluhan dari negara-negara, sedangkan kita saat ini sudah punya hampir mahasiswa dari seluruh provinsi di Indonesia, maka betul apa yang dideskripsikan oleh Josh Makdisi dalam bukunya. Salah satu alasan madhab Syafi'i kenapa bisa berkembang adalah beliau mengatakan karena murid-muridnya tersebar di mana-mana. Sehingga dikatakan ketika memberikan gambaran bagaimana seorang Abu Hamid Al-Isfironi, beliau mendeskripsikan dengan he filled the earth with his disciples. Atau dalam kutipan-kutipan dalam buku sejarah berbahasa Arab dikatakan tabbaqal arda bi ashabihi
hari ini pendiri kampus kita itu sudah tabbaqal ardha bi ashabihi dalam wujud adik-adik yang diwisuda pada kesempatan kali ini. Kemudian yang terakhir, ketika respon Bapak Dirjen betul-betul baik, dan nanti di siang hari saya berharap respon yang sama juga baik dari Ibu Gubernur, maka salah satu syarat yang paling terpenting dari eksistensi sebuah perguruan tinggi dan lembaga pemikiran atau pemikiran adalah adanya dukungan political will dari pemerintah. Pagi ini kita mendapatkan dukungan dan garansi itu, maka insya Allah apa yang dicita-citakan oleh pendiri kampus ini agar berkembang sebuah institusi besar bernama International University of Kiai Haji Abdul Halim tidak lama lagi akan betul-betul terlaksana. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terakhir, hari ini kita berbahagia, hari ini kita bersyukur, hari ini kita patut merayakan kelulusan putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tetapi pada hari ini juga kita betul-betul segenap keluarga besar Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim merasakan duka cita yang mendalam, duka cita yang tidak hanya dirasakan oleh semua teman-temannya, duka cita yang tidak hanya dirasakan oleh kawan-kawan dekatnya, tetapi duka cita yang dirasakan dari seluruh pucuk pimpinan sampai di jenjang yang paling bawah. Adik kita, teman kita, saudara kita, kerabat kita, kakak kelas kita, kakak semester kita telah lebih dulu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Almarhum Hasanul Mukfi, seorang mahasiswa yang berdedikasi, sebagai bentuk mengenang atas segala kebaikan beliau, kita berkirim surat Al-Fatihah kepada almarhum. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Terakhir, saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu panitia yang telah betul-betul bersusah payah untuk menyiapkan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada segenap tamu undangan yang tidak bisa disambut satu-satu. Mohon maaf dengan segala keterbatasan. Ini adalah momen besar dalam kehidupan kami sebagai sebuah kampus. Insya Allah pengalaman hari ini akan membuat kami menjadi lebih baik, lebih kuat, dan lebih berkembang. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.